Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Mudah-mudahan keadaan ini semakin membaik sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya ya. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Kita masih melanjutkan untuk pelajaran bahasa Indonesia yaitu bab 3 ya, artikel ilmiah populer pada teks eksposisi ya. Kita masih melanjutkan bab ini ya. Kemarin sudah 3 unsur yang sudah kita bahas, pengertian teks eksposisi ya, kemudian ciri-cirinya, dan yang ketiga perbedaan antara eksposisi dan argumentasi. Hari ini kita akan membahas 4 unsur lanjutan dari yang kemarin. Yang pertama struktur teks eksposisi, kebahasiaannya, menyusun teks eksposisi, dan yang terakhir memahami jenis paragraf yang ada dalam teks eksposisi. Yang bagian 4 atau D, struktur teks eksposisi. Jadi kalau yang bagian C kemarin perbedaan antara eksposisi dan argumentasi, sekarang yang bagian D, struktur teks eksposisi. Jadi dalam teks eksposisi itu ada bagian-bagian apa saja di dalamnya. Yang pertama yaitu bagian tesis atau sering disebut dengan pembukaan atau sering disebut dengan pengenalan isu. Jadi bagian ini di dalamnya membahas mengenai gagasan utama atau pandangan penulis secara umum tentang yang akan dibahas. Jadi gagasan utama penulis atau sering disebut dengan topiknya yang akan dibahas. Ya, ini tesis, pembukaan atau pengenalan isu. Yang kedua, bagian kedua argumentasi atau disebut dengan penjelasan. Bagian ini memaparkan atau menjelaskan secara jelas pernyataan atau pendapat yang telah diyakini kebenarannya oleh penulis dengan mengungkapkan fakta-fakta untuk menjelaskan argumen tersebut. Ya, jadi disinilah dijelaskan atau dipaparkan fakta. Jadi argumen yang disampaikan gagasan utama tadi didukung oleh argumen penulis ya, berdasarkan fakta yang ada. Kemudian nomor 3, bagian ketiga yaitu penegasan ulang atau disebut dengan penutup atau disebut dengan kesimpulan. Jadi sama antara penutup dan kesimpulan dan penegasan ulang itu pengertiannya sama. Bagian ini berisi penguatan kembali mengenai pendapat penulis atau sering disebut dengan perumusan kembali secara singkat. Jadi dikuatkan kembali bahwa argumen itu betul berdasarkan fakta yang ada dan sebagainya ya. Jadi ibu berikan contoh kemarin bagaimana manfaat lidah buaya. Bagiannya misalnya tesisnya atau pembukaannya, lidah buaya termasuk tumbuhan jenis apa dan sebagainya. Kemudian argumentasinya atau penjelasannya bahwa lidah buaya ini bisa dipakai untuk penyembuhan luka bakar atau bisa juga untuk perawatan rambut. Ada faktanya ya, ada argumentasinya karena mengandung zat apa sehingga bisa yang terbakar itu bisa sembuh dan lain sebagainya ya. Di argumen tersebut diyakinkan dengan fakta tersebut diyakinkan dengan argumen yang ada. Kemudian yang nomor 3 baru penegasan kembali. Demikianlah misalnya seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu banyak manfaat dari lidah buaya. Kemudian yang E, kebahasaan teks eksposisi. Dari dalam teks eksposisi itu biasa menggunakan ciri bahasa atau ciri kata yang bagaimana. Yang pertama biasanya digunakan pronomina ya. Pertama pronomina atau kata ganti orang, yaitu kata ganti orang yang bisa digunakan pada saat pernyataan mengenai pendapat pribadi yang kita ungkapkan. Misalnya nya atau si penulis ini atau mu atau ku ya, atau bisa juga Anda, bisa kata ganti orang pemakaiannya. Yang kedua, biasanya menggunakan konjungsi atau kata penghubung, yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat, antara kata dan sebagainya. Ya, untuk apa tujuannya menggunakan konjungsi di sini? Yaitu untuk memperkuat argumen. Ya, jadi konjungsi itu banyak sekali. Ya, keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya.
Yang ketiga, makna eksikal, yaitu makna atau arti yang berkaitan dengan kata-kata atau kosakata. Contoh, nomina mengacu pada benda, verba mengacu pada proses atau perbuatan, kemudian adjektiva mengacu pada sifat, adverbial mengacu pada waktu, tempat, dan suasana. Jadi ada nomina. Nah, nomina itu contohnya kata kerja. Ya, nomina itu berhubungan dengan benda, misalnya tanaman, kemudian daun lidah buaya itu kan benda, mengacu pada benda. Verba mengacu pada proses atau perbuatan, misalnya menguning, ya, menguning, kemudian bisa membuat, bisa menguatkan, pokoknya menyatakan perbuatan. Kemudian adjektiva mengacu kepada sifat, misalnya lembut, keras, ya. Kemudian yang berikutnya adverbial mengacu pada waktu, ya, siang hari, kemudian suasananya yang teduh, alatnya dipakai apa, cara, dan lain sebagainya, ya. Nah, menyusun teks eksposisi, ya. Jadi gimana caranya, langkah-langkah apa yang bisa kita tempuh apabila kita menyusun teks eksposisi, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu menentukan tema, isu atau masalah yang akan dibahas. Tentukan dulu temanya. Temanya tentang apa? Misalnya tentang sampah, ya. Kemudian tentang menanam, bercocok tanam di lahan yang sempit dengan cara dengan cara menggunakan sabut kelapa dan lain sebagainya, atau pembuangan sampah, ya, banyak yang kita tentukan dulu temanya atau isunya atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan tulisan. Tujuannya untuk apa? Seperti kita ketahui bahwa ciri dari teks eksposisi yaitu tujuannya untuk menerangkan atau menyampaikan informasi, menjelaskan. Di sini tentu manfaatnya apa, tujuannya itu berhubungan dengan kegunaannya apa, fungsinya apa, agar kita bagaimana, ya, itu tujuannya yang akan kita capai dalam penulisan itu, apa yang akan dicapai dalam penulisan itu. Kemudian langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Kalau kita misalnya mengambil tentang sampah, tentang tema sampah, ya, tujuannya agar hidup bersih, agar terhindar dari musibah, misalnya begitu kan. Bahannya dari mana? Bahan bisa diperoleh dari berbagai macam, ya, dari kita membaca, dari informasi, dari kita mengambil dari sumber-sumber yang lain, ya, data bisa diambil dari manapun, ya, bahannya. Kemudian langkah yang keempat, setelah bahan kita peroleh, ya, kita susun kerangkanya. Yang pertama apa? Misalnya pengertian sampah. Sampah itu dibagi menjadi berapa? Kemudian bagaimana pengelolaan pembuangan sampah itu bagaimana? Dan lain sebagainya. Disusun dulu kerangkanya. Dalam tulisan kamu itu kamu akan berbicara tentang apa saja. Nah, disusun 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah yang terakhir, mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah karangan. Yang kerangka yang sudah kamu, misalnya ada 4 hal yang akan kamu sampaikan, ya 4 hal itu kamu kembangkan menjadi sebuah karangan, menjadi sebuah tulisan, ya. Itu 5 langkah yang harus kita lakukan apabila kita menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan tema, kemudian menentukan tujuan, mengumpulkan bahan tulisan, yang keempat menyusun kerangka karangan, yang terakhir mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah karangan. Bagian terakhir selanjutnya yang bagian G, memahami jenis paragraf dalam teks eksposisi, ya. Dari biasanya jenis dalam paragraf eksposisi, teks eksposisi ada 3. Biasanya menggunakan 1 paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau sering disebut dengan paragraf yang menggunakan pola umum khusus, ya, yaitu paragraf yang gagasan atau pikiran utama di bagian awal paragraf. Jadi biasanya gagasan utama atau pikiran utama itu bersifat umum, kemudian diterangkan dengan bagian-bagian yang sifatnya khusus. Misalnya Bu sampaikan tadi, Bu berikan contoh atau ilustrasi sampah, ya.
temanya tentang sama, gagasan utamanya atau pikiran utamanya tentang sampah, kemudian diterangkan dengan misalnya macam-macam sampah, bagaimana pengelolaan sampah ya, akibat dari pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, dijelaskan dengan itu. Jadi yang pertama, gagasannya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu pola pengembangan kebalikannya. Pola pengembangannya dari khusus ke umum. Jadi terangkan dulu paragraf ini, awal-awalnya dulu disampaikan kalimat-kalimat penjelasan dari paragraf tersebut, misalnya dari tadi macam-macam paragraf, akibat macam-macam sampah, kemudian akibat pembuangan sampah yang tidak pada tempat itu apa saja, misalnya mendatangkan banjir dan sebagainya. Baru kemudian ide pokoknya atau pikiran utamanya ya. Jadi paragraf jenis ini gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di awal dan di akhir paragraf. Jadi paragraf ini punya kalimat utama dua ya. Biasanya di awal, kemudian di bagian akhir diterangkan dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri lagi dengan kalimat utama atau pikiran utama ya. Kalimat utama yang terdapat di akhir itu sebagai penegasan ulang ya, jadi ditegaskan kembali. Jadi itulah yang biasa dipakai dalam paragraf teks eksposisi. Ada 3 paragraf. Paragraf deduktif atau pola umum khusus. Jadi paragraf ini pikiran utamanya atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, pola khusus umum. Jadi penjelasan kemudian diakhiri dengan pikiran utama. Baru kemudian nomor paragraf campuran ya, biasanya ada di awal dan di akhir. Demikian yang Ibu sampaikan untuk belajar mandiri, penunjang untuk belajar mandirinya. Silahkan buka halaman bab 3, halaman 59, kemudian sampai halaman 90 ya. Kalau nggak salah silahkan buka kembali bukunya. Di situ ada beberapa contoh, diantaranya berbagai macam contoh teks eksposisi. Diantaranya ada manajemen pengelolaan sampah dan sebagainya. Nanti kamu bisa pahami di situ ya. Demikian yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan manfaat. Untuk bab 3 sudah selesai. Nanti untuk kelatihannya kita akan coba latihan menggunakan lembar kerja siswa ya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.